Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Karisma Luciana Sihotang, NPM 2009102118 kelas F atau 6 semester 3 dengan dosen pengampu Bapak Sumarlin Mangandam Marianus MPD. Saya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Katolik Santo Thomas. Baiklah, topik kita kali ini karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Dengan topik pembahasan yang pertama, bentuk-bentuk karakteristik, yang kedua, kebutuhan siswa SD, yang ketiga, aplikasi pemenuhan kebutuhan siswa, yang keempat, karakteristik perkembangan anak SD, yang kelima, belajar dan pembelajaran bermakna, yang keenam, pandangan tentang anak SD, yang ketujuh, kesulitan belajar anak SD, yang kedelapan, pembelajaran tematik sesuai karakteristik anak SD. Bentuk-bentuk karakteristik siswa bahwa anak SD itu yang pertama senang bergerak, yang kedua senang bermain, yang ketiga senang berimajinasi dan berkarya, yang keempat senang melakukan sesuatu secara langsung, yang kelima senang bekerja dalam kelompok. Kebutuhan siswa sekolah dasar: A. Kebutuhan jasmaniah pada anak usia SD, B. Kebutuhan akan kasih sayang, C. Kebutuhan untuk memiliki, D. Kebutuhan aktualisasi diri. Aplikasi pemenuhan kebutuhan siswa. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan fisiologis, yang kedua, pemenuhan kebutuhan rasa aman, yang ketiga, pemenuhan kebutuhan kasih sayang atau penerimaan, meliputi A. Hubungan guru dengan siswa, B. Hubungan siswa dengan siswa. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan harga diri, meliputi A. Mengembangkan harga diri siswa, B. Penghargaan dari pihak lain, C. Pengetahuan dan pemahaman, D. Estetik. Yang kelima, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Karakteristik perkembangan anak SD. Yang pertama, perkembangan fisik. Berat badan anak bertambah dan tinggi badan bertambah dan beberapa ukuran sistem rangka otot yang mengalami perubahan. Yang kedua, perkembangan motorik. Penuh energi, suka bergerak aktif, senang berlari, melompat, duduk. Yang ketiga, perkembangan kognitif atau berpikir. Dapat memahami kata, aktif berbicara, dapat menerima dan mengolah informasi yang sampai pada anak. Yang keempat, perkembangan emosi. Anak mulai mencintai, berani bergembira, takut, dan marah. Yang kelima, perkembangan sosial atau psikososial. Anak mampu berinteraksi dengan lingkungannya seperti menyapa teman-teman sebayanya. Belajar dan pembelajaran bermakna. Bermakna adalah suatu proses mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat pada struktur kognitif seseorang. Pembelajaran bermakna adalah proses pembelajaran di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seseorang yang sedang melalui pembelajaran. Langkah-langkah belajar dan pembelajaran bermakna: pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik peserta didik atau kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Pandangan tentang anak SD. Anak SD, anak sekolah dasar, adalah mereka yang berusia antara 6-12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pengetahuan anak akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Anak usia SD adalah senang bermain, senang bergerak, senang bekerja dalam kelompok, serta senang merasakan atau melakukan sesuatu secara langsung. Anak usia SD juga banyak mengalami perubahan baik fisik dan cara belajar mereka yang semakin aktif dalam perkembangan belajar, seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi dan berat, hormon, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, dan perubahan-perubahan dalam diri si anak. Kesulitan belajar anak. 1. Kesulitan belajar akademis. Meliputi A. Kesulitan membaca. Kesulitan membaca dapat disebabkan karena gangguan pertumbuhan psikologis dan juga hambatan didaktik metodik. Acap kali anak SD mengenal bunyi huruf, tetapi mereka kesulitan membacanya apabila huruf itu dirangkaikan menjadi kata. B. Kesulitan menulis. Kesulitan menulis dapat disebabkan karena kemampuan psikomotor kurang terlatih, ketidakmampuan motorik melakukan encoding atau menjadikan lambang atau bentuk-bentuk huruf tertentu.
menyebabkan anak mengalami ketidakmampuan untuk menulis. C. Kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung anak SD berkaitan dengan penerapan konsep-konsep kuantitatif. Mungkin ia pandai menyebutkan lambang-lambang bilangan, tetapi mereka kesulitan kalau lambang-lambang bilangan itu diterapkan dalam konteks penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Kesulitan untuk mengerjakan bilangan pada saat berhitung disebut diskalkulia. Kedua, gangguan simbolik. Kesulitan belajar karena gangguan simbolik antara lain siswa itu mampu mendengar tetapi tidak mengerti apa yang didengar. Ia juga mampu mengaitkan objek yang dilihat namun mengalami gangguan pengamatan atau visual reseptif. Anak juga mengalami gangguan gerak-gerik atau motorapasia. Siswa yang seperti ini sulit untuk dapat memahami suatu objek sekalipun ia memiliki pendengaran yang normal. Yang ketiga, gangguan non-simbolik. Gangguan ini adalah ketidakmampuan anak memahami pelajaran karena ia mengalami kesulitan untuk mengenal kembali apa yang telah dipelajarinya pada pelajaran sebelumnya. Ketidakmampuan pengamatan akan menimbulkan gangguan keliru karena ia tidak mampu memanipulasi benda walaupun indera motornya normal. Pembelajaran tematik sesuai karakteristik anak SD. Pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu baik dalam indera mata pelajaran maupun antar mata pelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Karakteristik pembelajaran tematik yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan terkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Demikianlah pemaparan saya tentang karakteristik dan kebutuhan siswa sekolah dasar. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.